Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman. Dia bilang apa? Jami'u syurrahil Bukhari Asy'ariyah. Semua ulama yang menulis syarah terhadap Sahih Bukhari orangnya mazhab Asy'ari. Gak ada di luar Asy'ari yang ngarang syarah Bukhari katanya. Ini kata mereka. Lalu mereka bilang bukan Ahlus Sunnah. Loh, yang ngajar tuh siapa? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, orang itu harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti Al-Quran dan hadis itu gak boleh dipahami sendiri. Dalam memahami harus punya guru. Gurunya punya guru, gurunya terus bersambung dengan sanad yang bersambung sampai kepada ulama salaf. Ulama salaf dari para sahabat, sahabat dari Rasulullah. Kita sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau tanya tentang Imam Mahdi dan yang berhubungan. Oh itu. Ya mungkin kesempatan 3 penanya dulu. Pertanyaannya singkat, jelas. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan untuk bertanya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa salah satu tanda akan adanya kiamat itu adalah persediaan air untuk minum dan kebutuhan rumah tangga itu akan bertambah lama, bertambah berkurang. Mungkin perlu saya tambahkan bahwa memang kalau kita tinjau dari pengetahuan sains, saat ini kita sangat concern mengenai climate change atau perubahan iklim. Di mana dalam perubahan iklim ini telah terjadi bahwa temperatur dunia ini akan bersama-lama bertambah meningkat. Sehingga banyak sekali terjadi heat wave. Orang-orang banyak mengeluh kepanasan. Di gunung-gunung salju-salju sudah mencair, di kutub-kutub utara dan selatan juga salju-salju sudah mencair. Dan lama-lama akan terjadi perubahan iklim. Salah satu perubahan iklim itu musim kemarau akan bertambah lama, bertambah panjang. Di samping juga akan terjadi gempa, banjir dan sebagainya. Jadi ini mungkin apa yang Bapak katakan itu mungkin benar sekali. Dan ini mungkin tidak lama lagi Pak, mungkin 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi air itu memang akan menjadi sangat sulit untuk manusia. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya, itu informasi yang sangat bagus sekali. Bagus sekali. Artinya memang itu benar-benar nyata ya. Kita juga sering baca di berita atau di mana-mana itu benar. Dan ini memang fakta ilmiah. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar memang. Rasulullah menyampaikan sebelum 1445 tahun yang lalu. Atau sekitar tahun itu, 1400 tahun yang lalu menyampaikan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Idrus Lamri atas ilmunya. Tadi Yai menyebutkan tentang Imam An-Nawawi gitu. Yang mau ditanyakan adalah mengapa para ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang berbeda paham dengan kita mengkaji kitab-kitab Imam An-Nawawi. Mungkin Ridho Salihin salah satunya. Terus padahal mereka menyebutkan Imam An-Nawawi itu adalah mubtadi. Sementara Imam Nawawi juga ulama Asy-Syafi'iyah. Mengapa mereka mengkaji kitab-kitab tersebut? Kemudian yang kedua adalah landasan apa dari saudara-saudara kita yang berbeda paham ketika kita doa bersama, kemudian mereka lalu bergegas pergi gitu, sampai sebegitunya gitu. Banyak di masjid-masjid termasuk di masjid kita gitu. Demikian Gai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Imam Nawawi ini mazhabnya Imam Syafi'i. Akidahnya Asy'ari, orangnya Sufi. Karya beliau dikaji hatta oleh orang-orang yang mensyirikkan dan membid'ahkan beliau. Mengapa? Ini salah satu tanda kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam hadis, jadi di dalam
salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini akan dibawa, akan disebarkan dalam setiap generasi oleh golongan terbaik. Udul, golongan yang paling baik. Jadi yang mengemban ilmu pengetahuan ini golongan terbaik. Di mana golongan ini akan membersihkan ilmu agama dari distorsi orang-orang bodoh, kemudian takwil orang-orang yang melampaui batas, dan pembatalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksud jahat. Kata para ulama, hadis ini menjadi dalil kalau yang menjadi pengemban ilmu agama itu ahlul haq, orang-orang yang benar. Ternyata siapa? Ya orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang di luar ahlus sunnah itu belajar ilmu agama pasti kitab-kitabnya ahlus sunnah. Imam Nawawi, Imam Suyuti, itu dalam setiap fan. Misalnya ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu tingkat dasar kitab Jurmiyah. Sampai-sampai Syekh Utsaimin itu punya syarah sama kitab Jurmiyah. Kalau tingkat yang tinggi Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik ini gurunya Imam Nawawi. Gurunya Imam Nawawi. Hatta orang-orang Wahabi belajar ilmu nahwu kitab Ibnu Malik. Yang mengarang kitab dibid'ahkan, kitabnya dipakai. Karena gak ada lagi memang. Mau pakai yang lain gak ada. Gak punya mereka. Sehingga ini ya yang heran. Ada ulama Wahabi dari Madinah. Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman. Dia bilang apa? Jami'u syurrahil Bukhari Asy'ariyah. Semua ulama yang menulis syarah terhadap Sahih Bukhari orangnya mazhab Asy'ari. Gak ada di luar Asy'ari yang ngarang syarah Bukhari katanya. Ini kata mereka. Lalu mereka bilang bukan ahlus sunnah. Loh, yang ngajar tuh siapa? Masa sunnah yang mengajar bukan ahlus sunnah? Kan gak mungkin itu. Karena umat Islam ini dijaga oleh Allah. Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran sesat. Sesuai dengan ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi mayoritas umat Islam ini akan mengikuti ajaran yang baik. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kenapa saudara-saudara kita, orang di luar kita, kalau bermakmum di masjid kita, imamnya baca zikir jamaah, dia langsung pergi. Mengapa? Karena gak tahu aja. Coba mereka tahu, pasti ikut zikir itu. Wong zikir kok diprotes. Alasannya apa? Zikirnya jahar. Kalau alasannya zikirnya jahar, Rasulullah SAW setiap salam dari menjadi imam zikirnya jahar. Masa Rasulullah salah? Lalu kata mereka, oh ya gak apa-apa lah imamnya jahar, yang penting makmumnya gak boleh. Loh, makmumnya Rasulullah tuh zikirnya jahar. Bingung mereka. Akhirnya apa kata mereka? Gak boleh doa bersama. Loh kok gak boleh? Wong zikir itu doa. Zikir itu doa, apapun doa. Para sahabat tuh berjamaah. Dan zikir berjamaah dasarnya Al-Quran. Habis itu apa? Salaman. Diajak salaman gak mau. Saya tahun kemarin tabligh akbar di Bandung. Tanya pada saya, Kiai, ada orang sebelah habis sholat diajak salaman, tersinggung dia. Di Gunung Putri di Bogor, ada orang tanya, Kiai, ada orang sebelah habis sholat, saya ajak salaman, tangan saya dipukul. Katanya. Apa ada dalilnya memukul tangannya orang yang ngajak salaman habis sholat? Gak ada itu. Mereka gak tahu aja. Wong di dalam Sahih Bukhari, habis sholat, para sahabat itu bersalaman mencium tangan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mau dicium. Coba salaman habis sholat gak boleh. Rasulullah pasti gak mau. Oh cok, iki mari sholat. Ini habis sholat gak boleh salaman. Rasulullah mau. Mereka mahal sekali.
Rasulullah aja mau diajak salaman, dia gak mau. Tapi pantaslah gak mau, nggak ada barokahnya dia ini. Nggak ada barokahnya. Orang beriman itu ada barokahnya, karenanya mau disalami. Ya karena gak tahu aja lah. Coba tahu, saya ada murid ya, ada murid mantan kelompok mereka. Saya tanya, kamu dulu kalau bermakmum, lalu imamnya zikir keras langsung turun? Iya kayak gitu. Kenapa? Itu perintah dari ustadz, itu katanya termasuk hajar. Hajar itu protes pada kemungkaran. Sekarang bagaimana? Malu kiai katanya. Kenapa? Berarti kita ini salah dulu. Makanya kata para ulama, makmum itu yang sunnah meninggalkan sholat berjamaah itu setelah imamnya berdiri. Bukan makmumnya turun duluan. Nunggu imamnya berdiri, baru makmumnya berdiri itu. Kalau jamaahnya ramai, berdiri sebagian gak apa-apa. Tapi kalau makmumnya cuma 3 orang, yang 2 orang ikut wahabi, lalu imamnya zikir jahar, kan tinggal sendirian makmumnya itu. Atau misalnya wahabi semua, akhirnya sendirian imamnya baca zikir. Setelah menoleh gak ada orang itu. Ini saudara, ya orang-orang gak apa namanya ya. Ya inilah, gak tahu aja sebenarnya. Coba tahu, mereka pasti senang zikir bareng habis sholat itu. Saya kira ini ya, ini waktu sudah habis. Ada lagi, terakhir. Satu lagi. Pertanyaan dari penonton YouTube kayak kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah harus beriman pada Imam Aswaja seperti Imam Asy'ari, Maturidi dan sebagainya, dan seperti yang ada di depan tulisan MRBJ Kiai. Jadi begini, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, orang itu harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti Al-Quran dan hadis itu gak boleh dipahami sendiri. Dalam memahami harus punya guru. Gurunya punya guru, gurunya terus bersambung dengan sanad yang bersambung sampai kepada ulama salaf. Ulama salaf dari para sahabat, sahabat dari Rasulullah. Nah, mazhab kita ini bermazhab untuk menjaga itu. Mazhab ini sistem menjaga hubungan kita dengan guru. Kalau gak ada mazhab gak jelas kita ikut siapa. Dan kita ini dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah bermazhab. Contoh, saudara kalau sakit kepala, obatnya bikin sendiri. Kan enggak kan? Paling ke toko sebelah atau ke apotek minum apa? Mungkin Panadol atau Bodrek. Coba saudara tanya, siapa yang bikin Panadol? Tahu? Enggak tahu. Kemudian pabriknya di mana? Enggak tahu. Mengapa? Kamu enggak tahu dalilnya? Gak tahu imamnya langsung diminum. Ya karena minum itu kok sembuh. Ini namanya ikut mazhab Panadol. Kalau saudara gak bermazhab ya, anti mazhab, sakit kepala, ditawari Panadol, gak, bikin sendiri. Panadol ini terbuat dari apa? Cari bahannya ke Jakarta. Dapat 1, masih kurang, pergi ke Bandung. Masih kurang lagi bahannya, kan komposisinya obat kan banyak kan. Pergi ke Semarang. Sampai di Semarang mati orangnya saudara. Gak bisa, kita ini sehari-hari bermazhab memang. Kita dalam hal yang urusan dunia bermazhab, apalagi dalam urusan agama. Saudara kalau sakit gigi, padahal tetangganya ada yang jadi bidan. Kira-kira mendatangi spesialis gigi apa ke bidan? Kan ke spesialis gigi. Padahal dokter umum tahu juga obatnya. Cuma kita kurang mantap itu. Ini namanya bermazhab sebenarnya. Saya kira itu ya. Ini masalah bermazhab. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas umat Islam ini bermazhab. Dan sebenarnya yang anti mazhab itu bermazhab juga. Mazhab siapa? Mazhab gurunya dia. Orang gak boleh ikut Imam Syafi'i, gak boleh ikut Imam Asy'ari, suruh ikut gurunya dia. Siapa? Mungkin Syekh bin Baz, Syekh Albani, atau mungkin ustadz yang ada di Indonesia itu. Karena ustadznya yang di Indonesia sudah beda dengan yang di Timur Tengah sana. Jadi begitu. Jadi orang yang melarang kita bermazhab sebenarnya mengajak kita meninggalkan mazhab yang sudah kokoh, menyebarkan Islam kemana-mana, pindah ikut mazhabnya dia. Mau apa enggak kira-kira?
Sama dengan saudara mau ke beli obat. Kamu sakit apa? Sakit ini. Mau apa? Beli obat. Jangan beli obat itu. Kira-kira dikasih tawaran obat lain apa enggak? Kan obat lain, mungkin obat bikinan dia. Atau mungkin obat yang dia promosikan. Ternyata agak sembuh itu. Coba saudara kadang-kadang yang beli di toko. Misalnya, beli ini. Oh, ibu mau, ini ada promo, beli ini. Setelah beli gak enak malah. Alasannya kan biar laku aja itu. Namanya kampanye saudara. Mereka ini pakai propaganda. Agama kita agak pakai propaganda. Tetapi kita ini pakai belajar secara talaki kepada guru-guru yang dipercaya secara berkesinambungan. Karenanya guru-guru kita yang soleh dulu gak pernah pakai propaganda kembali pada Quran dan hadis. Gak pernah. Mengapa? Ya karena memang itu yang diikuti. Sekarang ini yang belum belajar langsung ngomong kembali kepada Quran dan hadis. Mirip kampanye capres. Satunya bilang perubahan, satunya bilang susu gratis, satunya bilang apa? Ya pokoknya gitulah. Itu kan propaganda namanya itu ya. Ya propaganda lah. Agama itu gak begitu, memang belajar sungguh-sungguh.